10 detik lagi kali ya, ditunggu ya. Kalau yang belum bisa masuk, apa-apa nanti kerjainnya manual aja, nggak apa-apa. Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita mulai aja ya. Oke, start ya. Jadi nanti kalau misalkan ada soalnya itu di layar ini di Zoom, nanti kalian tinggal pilih kayak misalkan jawabannya apa, cocokin aja dengan yang ada di layar Zoom ini. Oke, kita coba dulu ya, kita start. Ora. Oke. Oke nih. Kalian tinggal pilih aja. Yang merah ini segitiga platyhelminth mintes. Yang segi 4, yang apa? Kayak lupis tuh Annelida. Bulat nematoda, yang kotak moluska. Buat makan mau pakai telur sambal. Oh, 14 orang yang jawab benar. Oke, selanjutnya. Oke, eyelash. Yang pertama ya. Oke, selanjutnya nomor 2. Ini 1, yang gambar ini 2, yang ini 3, dan yang ini 4. Oke, yang jawab benar cuma 4 orang. Oke, yang pertama, oh yang naik, Billy nih naik. Jadi pertama. Oke, selanjutnya. Soal nomor 3. Oke, ada 8 orang yang jawab benar. Oke, kita lihat ya siapa yang posisinya. Oh, tetap Billy ya yang pertama. Terus Alex sama Febiola naik. Nih. Oke, soal selanjutnya. Oh, yang jawab benar ada 11 orang. Oke. Kita lihat siapakah yang memimpin. Oh, tetap Billy yang memimpin. Oke. Terus soal selanjutnya. Soal nomor 5. Oke, yang jawab benar ada 8 orang nih. Kita lihat skornya. Billy turun, Billy. Yang pertama ada Naka dan yang kedua ada Febiola. Oke, jangan mau kalah. Soal terakhir nih.
Karena apa yang mamaku tadi? Oh, ada 11 orang yang jawab benar. Ya, sama Abdisar. Oke, kita lihat skor terakhir. Oh, di posisi ketiga ada Okta. Posisi kedua ada Vivi. Dan posisi pertama adalah Naka. Oke, beri tepuk tangan ya untuk kita semua. Kemudian runner up-nya ada Febiola dia tadi. Dan yang kelimanya siapa tadi ya? Oke, selamat buat kita semua. Tenang aja, ini adalah soal untuk ini adalah soal pretest, jadi nggak mempengaruhi nilai kalian enggak ya. Oke. Oke, kita tutup aja. Sekarang kita masuk ke pembahasan ya. Oke, kelihatan share screen-nya? Kelihatan, Kak. Oke. Jadi semuanya selamat datang di Amatoris. Di sini kita belajar bareng. Jadi aku juga masih belajar juga dari kalian. Kita sama-sama belajar. Dan ini aku, Delis. Sekarang kesibukannya kuliah dan juga kerja. Terus gimana tadi soalnya? Susah nggak? Apa mudah? Soalnya mudah-mudah banget ya. Lumayan, ada bilang susah. Oke. Oke, kita mulai bahas ya. Siap semuanya? Susah. Oke, tenang aja, kita akan bahas satu-satu ya. Oke, siap semuanya ya. Oke. Kita coba untuk dari soal nomor 1 dulu nih. Hewan yang memiliki ciri triploblastik. Ada yang tahu nggak triploblastik itu apa? Ada yang tahu triploblastik itu apa? Ada yang lupa sama materinya, kasihan. Kita ingetin lagi di sini. Ada yang tahu triploblastik itu apa? Boleh kok ini unmute. Ada 3 lapisan. 3 lapisan tubuh, iya benar. Jadi triploblastik itu 3 lapisan tubuh. Hewan yang tersusun atas 3 lapisan. Jadi miring ya. Mengapa dia miring tulisannya? Kayak gini aja deh. Trip triploblastik. 3 lapisan tubuh. Ada apa aja? 3 lapisan tubuh itu ada ektodermis atau lapisan luar atau lapisan paling luar. Kemudian ada mesodermis atau lapisan tengah. Dan ada endodermis atau lapisan paling dalam. Terus kalau acelomata apa? Kalau acelomata itu apa?
Kita lihat nih ada kata A. Kalau ada kata A berarti artinya tidak. Sebentar ya, aku mau pause dulu sebetulnya karena kok miring ya dia tulisannya. Bentar ya guys, maaf banget. Kenapa dia miring? Tiga. Gak apa deh, miring juga. Gak apa kan ya guys, miring juga. Aduh. Maaf. Oke, kalau aselomata berarti dia tidak punya selom. Selom itu artinya rongga tubuh. Jadi dia nggak punya rongga tubuh nih guys. Selom itu artinya adalah rongga tubuh. Nggak apa-apa ya kalau tulisannya gepeng. Dia tidak punya rongga tubuh atau aselomata. Jadi di hewan itu yang perlu kita tahu nih, dia berdasarkan lapisan tubuhnya. Aku tulis ya, berdasarkan BDSK, ini berdasarkan lapisan tubuh. Pink. Berdasarkan lapisan tubuh, dia ada dua macam. Satu, diploblastik. Berarti di itu artinya dua. Berarti ada dua lapisan tubuh. Opo nih? Sedangkan kalau tripoblastik berarti dia tri. Tri itu tiga. Dia tiga lapisan tubuh. Tiga lapisan tubuh. Nah, kalau dua berarti dia apa aja nih? Kalau dua, dia hanya ada ektodermis. Biasanya naik kursi-kursi dulu. Atau lapisan luar. Lapisan luar. Dan endodermis. Ya, atau lapisan dalam. Dan kalau tripoblastik kan ada tiga tadi ya, ada lapisan ektodermis, lapisan luar, ada mesodermis, lapisan tengah, dan ada endodermis, lapisan dalam. Cuma kalau misalkan di diploblastik, dia ada bagian lain. Nih, ada bagian lain disebut dengan mesoglea. Mesoglea ini adalah bagian seperti jelly. Kalian tahu kan ubur-ubur? Nah, di ubur-ubur itu ada bagian yang namanya mesoglea karena dia tubuhnya diploblastik. Gitu. Jadi ada dua lapisan tubuh aja, yaitu ektodermis dan endodermis. Lapisan luar dan lapisan dalam. Oke, jadi yang perlu diingat itu dulu yang lapisan tubuh. Kemudian yang kedua berdasarkan rongga tubuh. Jadi ada yang namanya aselomata. Kalian perlu ingat A sama dengan tidak. Selom itu rongga tubuh. Berarti kalau aselomata artinya apa? Tidak ada rongga tubuh. Kemudian ada yang namanya pseudo
Selomata. Pseudo itu artinya semu. Selomata artinya rongga tubuh. Selom artinya selomata atau selom artinya adalah rongga tubuh. Jadi bisa diartikan kalau rongga tubuhnya itu semu. Kalau semu itu kan berarti kayak ada, tapi kayak nggak ada gitu. Itu kan semu namanya. Kemudian yang ketiga ada yang namanya selomata. Selomata ini berarti dia punya rongga tubuh. Punya rongga tubuh. Nah, kemudian kita di soalnya ditanyakan seperti ini. Hewan yang memiliki ciri triploblastik. Triploblastik berarti hewan yang punya 3 lapisan tubuh dan tidak berrongga tubuh, tidak memiliki selom atau tidak memiliki rongga tubuh, tidak ada rongga tubuh. Itu hewan apa? Tadi jawabannya apa yang benar? Platyhelminthes kah, nematoda, annelida, molluska, atau echinodermata? Ya, jawabannya adalah Platyhelminthes. Platyhelminthes. Jadi ingetnya kayak gini guys, catatan ya, catatan tambahan. Kan kalau invertebrata, zoom lagi ya, invertebrata itu hewan yang nggak punya tulang belakang ya. Dia kan ada dari sederhana itu porifera. Ini hewan berpori, namanya kan porifera, hewan berpori. Kemudian ada yang namanya Coelenterata. Kemudian ada yang namanya Platyhelminthes. Kemudian ada yang namanya Nematelminthes atau nematoda. Kemudian apa lagi selain itu? Nematoda, nematelminthes, kemudian ada annelida, ada molluska, kemudian ada arthropoda, ada echinodermata. Nah, dari ini ada yang porifera dan coelenterata ini adalah hewan yang sederhana. Jadi dia ini diploblastik. Kalau diploblastik dia udah pasti dia acelomata. Kemudian ini juga diploblastik acelomata. Dia cuma dua lapisan, yaitu ektodermis dan endodermis aja, dan punya mesoglea. Nah, kalau triploblastik, mesoglea itu nggak ada. Jadinya lapisan dalam yaitu mesoderm. Kemudian kalau Platyhelminthes, dia ini triploblastik. Triploblastik atau punya 3 lapisan dan acelomata. Kemudian kan semakin ke bawah tuh semakin kompleks ya. Berarti yang nematoda ini adalah triploblastik juga. Tapi dia pseudocelomata atau berongga semu. Nah, kalau annelida sampai ke bawah, dia udah triploblastik dan udah celomata, udah punya rongga tubuh. Itu juga dengan yang molluska. Jadi untuk memudahkan kalian mengingatnya, kalian perlu paham urutan ini. Jadi yang awal, yang 4 ini nih. Porifera itu diploblastik acelomata, coelenterata juga diploblastik acelomata. Kemudian Platyhelminthes itu udah mulai triploblastik. Jadi Platyhelminthes ke bawah itu triploblastik. Nematoda juga kemudian
pelatih Helminthes triple basic, dia acelomata, dia nggak punya rongga tubuh. Sedangkan nematoda dia pseudocelomata. Dia punya rongga tubuh yang semu. Kemudian untuk Annelida, Mollusca, Arthropoda, dan Echinodermata udah celomata, udah punya rongga tubuh. Nah, sekarang aku bantu buat ingat lagi, kita sama-sama. Pelatih Helminthes ini contohnya apa? Ada yang masih ingat nggak? Contoh dari pelatih Helminthes. Apa ya? Cacing apa? Dia cacing yang biasanya ada di daging. Di hewan misalkan kayak sapi, kemudian ada babi, ya. Cacing apa tuh yang paling terkenal? Cacing pita. Ya, cacing pita. Ini cacing pita contohnya. Kalau nematoda, biasanya dia ada di pencernaan manusia juga. Dia cacing juga ya, termasuk. Cacing apa? Ada yang tahu nggak cacing apa contohnya? Ya, cacing kremi ya. Itu termasuk ke dalam nematoda. Kemudian ada juga cacing yang menyebabkan kaki gajah. Itu juga masuk ke nematoda. Oke. Ini contohnya ya, contohnya aja. Kalau Annelida, contohnya apa Annelida? Ada yang masih ingat? Ya, lintah, kemudian pacet. Tahu ya? Tahu nggak pacet? Pacet tuh kayak lintah juga, dia nyedot darah. Cuma bentuknya kalau pacet ini kayak cacing gitu. Terus lintah, pacet, dan cacing tanah. Jadi kalau cacing tanah itu Annelida. Kemudian kalau Mollusca, hewan bertubuh lunak. Contohnya apa? Ada yang tahu Mollusca? Ya, cumi, bekicot, itu teripang itu nanti cumi, terus itu bekicot, ya bekicot, siput, dan lain-lain ya. Terus kalau arthropoda, nah kalau teripang tadi dia masuk ke sini nih, masuk ke Echinodermata, teripang. Terus selain yang paling terkenal deh Echinodermata, apa yang paling biasanya kalau di laut kita sering nemuin Echinodermata ini? Contohnya apa? Selain teripang. Bulu babi, ya bintang laut ya, Patrick. Bulu babi, bintang laut, itu adalah Echinodermata. Echin artinya duri. Kemudian arthropoda. Ada yang tahu contohnya arthropoda itu apa? Arthropoda itu cirinya kakinya beruas-uas. Udang, kecoa, belalang, laba-laba, ya benar. Udang, kecoa, laba-laba, dan lain-lain. Itu lipan juga termasuk ya. Kaki seribu itu termasuk ke dalam arthropoda. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ini sebenarnya ya kalau digambarkan. Bukan si Tiara begitu wae, bisa ngejerit gitu, gogol, belum semua yang teh.
diploblastik. Nah, ini contoh dari ini guys, kelihatan nggak screen-annya? Nah, ini tadinya mau aku gambar, tapi kok pen tabletnya nggak bisa ya, jadi gepeng. Nah, jadi kalau diploblastik ini misalkan si ektodermnya nih, lapisan paling luar. Terus setelah ektoderm dia ada yang namanya mesoglea. Mesoglea ini kayak cairan tapi gel gitu bentuknya. Tadi di porifera dan di coelenterata ya, contoh hewannya. Kemudian di setelah mesoglea ini ada yang namanya endoderm atau entoderm juga sama. Endoderm atau entoderm lapisan paling dalam nih. Kemudian di tengahnya ini saluran pencernaannya. Itu yang diploblastik. Terus kalau yang triploblastik dia ada tambahan baru nih. Kan ini adalah ektoderm. Kemudian yang warna kuning ini adalah mesoderm nih. Terus di sini ada yang biru ini juga masih masuk ke dalam mesoderm ya. Kemudian ada baru di dalamnya baru ada yang namanya endoderm atau entoderm. Lapisan paling dalam. So, baru nanti endoderm ini bisa jadi paru-paru, bisa jadi sistem pencernaan, usus, dan lain sebagainya. Nah, itu bedanya diploblastik dengan triploblastik. Jadi, kalau di diploblastik dia ada mesoglea, kalau di triploblastik dia nggak ada mesoglea, karena dia udah ada mesoderm. Nah, itu untuk yang diploblastik dan triploblastik. Terus, kalau yang selomata, nah ini deh. Nih, kalau yang kelihatan nggak gambarnya? Nah, kalau yang ini cacing pita ya, platyhelminthes ya dia. Jadi yang warna biru ini adalah ektoderm, lapisan paling luar. Kemudian di dalamnya kan kalau platyhelminthes itu dia triploblastik, jadi dia udah punya mesoderm. Yang warna kuning ini adalah mesodermnya. Kemudian dari mesoderm langsung ke endoderm. Jadi nggak ada lagi rongga di antara mesoderm dengan endoderm. Makanya dia acelomata. Nggak ada rongga di antara mesoderm dengan endoderm. Jadi ektoderm, mesoderm, endoderm itu jadi menempel gitu istilahnya. Kemudian baru di tengahnya ini adalah saluran pencernaan. Kemudian kalau di pseudocelomata atau di rongga tubuh yang semu, contohnya tadi kan adalah nematoda ya atau nematelminthes. Itu dia punya rongga tubuh tapi dia semu. Kenapa disebut dengan semu? Karena kita lihat di sini nih. Ini adalah ektoderm, lapisan paling luarnya yang warna biru. Kemudian di tengahnya adalah mesoderm. Kemudian ada rongga nih. Tapi dari rongga si endodermnya itu kayak terpisah gitu dari si mesodermnya. Tuh. Nggak ada mesoderm lagi yang ikut melekat di endoderm itu. Makanya disebut dengan rongga yang semu. Sedangkan kalau yang punya rongga tubuh atau selom, punya selom, contohnya di Annelida, Echinodermata, dan lain sebagainya, dia ada bagian lain nih guys. Kita lihat. Yang warna biru ini adalah ektoderm, lapisan paling luar. Kemudian yang warna kuning ini adalah mesoderm. Nah, kemudian mesoderm ini kayak si rongga tubuhnya tuh kayak tersekat gitu dengan mesoderm.
Gitu. Ini kita lihat lagi nih. Ada mesoderm lagi. Baru dia endoderm. Itu disebut dengan velom atau yang punya rongga tubuh. Tapi kalau misalkan dia nggak ada mesoderm lagi di antara si endodermnya dengan rongga tubuhnya, maka dia rongga semu atau pseudocelomata. Contohnya di nematoda atau Nematelgentes gitu. Nah, itu jadi jawabannya adalah Platyhelminthes. Dia punya triploblastik dan punya dia acelomata atau nggak punya rongga tubuh. Ada yang nanya nih, mesoglea fungsinya apa, Kak? Nah, kalau mesoglea itu fungsinya untuk banyak hal ya. Dia sebagai saluran buat peredaran nutrisi makanan. Karena kan kalau di porifera nih contohnya kan hewan berpori ya. Dia pengedaran makanannya itu kan secara difusi. Jadi dari mesoglea itu bisa beredar makanannya lewat mesoglea, peredaran nutrisi makanan. Kemudian bisa juga sebagai alat ekskresi. Jadi dari setelah sel-sel tubuhnya itu bekerja gitu ya, ngeluarin ekskret atau hasil ekskresinya itu dikeluarkan atau ditransfer ke mesoglea, baru mesoglea nanti dikeluarkan ke keluar tubuhnya gitu. Itu salah satu fungsi dari mesoglea. Dan fungsi paling utamanya adalah sebagai pembatas antara ektoderm atau lapisan paling luar dengan endoderm, lapisan paling dalam. Oke, ada pertanyaan lagi untuk nomor 1 ini. Atau udah paham? Kalau udah paham bisa ketik oke di kolom chat. Jadi kita bisa move ke soal nomor 2. Oke, nomor 2 nih sekarang. Oke, alhamdulillah kalau paham. Oke, sip. Sekarang nomor 2 nih, perhatikan gambar sel neuron. Jawabannya apa? Yang berfungsi menghantarkan rangsangan dari alat indera ke otak. Contohnya alat indera apa aja? Ya, jawabannya yang B ya. Contohnya hidung, mata, telinga, terus apa lagi? Selain itu. Kulit, lidah, ya. Oke, benar ya. Itu adalah alat indera kita. Indera perasa, peraba, penglihatan, pendengaran. Nah, dari apa yang indera-indera kita tuh tangkap, itu bisa dihantarkan gitu. Sampai kita bisa tahu mata kita melihat apa gitu. Misalkan telinga kita mendengar apa, terus apa yang kita sentuh, kita rasakan itu bisa kita tahu itu rasanya kayak gimana, bentuknya kayak yang kita lihat itu bentuknya kayak gimana, warnanya apa, itu lewat yang namanya sel saraf atau neuron. Nah, neuron ini ada 3 macam. Yang perlu aku ketik aja ya kayak tadi ya, soalnya masih gepeng ini. Sel saraf. Sel saraf itu ada 3 ya. Sel saraf itu ada 3 bagian. Yang pertama sel saraf atau neuron sensorik. Kemudian ada yang namanya neuron motorik, dan yang ketiga ada neuron apa? Konektor. Ya, neuron konektor atau interneuron. Kalau interneuron berarti antar neuron
neuron yang menghantarkan impuls atau rangsangan dari neuron satu atau sel saraf satu ke neuron yang lain, ke sel saraf yang lain. Doyan. Jadi dia fungsinya dari neuron satu ke neuron lain itu dihantarkan oleh neuron konektor. Misal kayak gini. Iwak kutuk lho Mas, kok aduh-aduh. Ini sel saraf satu nih misalnya. Ini misalnya ya. Terus ini sel saraf satu. Kemudian nanti ada sel saraf lagi nih, misalkan yang dia menerima. Ini maaf ya kalau gambarnya jelek. Ini sel saraf 2. Terus ini ada sel saraf 3. Yang dia nanti menghantarkan rangsang, menerima dari sel saraf 2 dan menghantarkan rangsang lagi. Nah, yang sel saraf 2-nya ini adalah neuron konektor atau interneuronnya. Nah, kemudian kalau neuron sensorik fungsinya untuk apa? Fungsi dari neuron sensorik. Ada yang tahu fungsinya neuron sensorik untuk apa? Ayo, ada yang tahu nggak nih? Sensor. Refleks, impuls dari indera ke otak, dari kulit ke otak, mendeteksi stimulus. Ya, jadi kalau neuron sensorik itu fungsinya adalah neuron yang menghantarkan stimulus ya atau rangsangan atau impuls dari indera, dari alat indera kita, misalkan dari kulit yang kita rasakan, misalkan kayak tangan kita megang pena misalkan, terus penanya itu ada bentuk-bentuknya, misalnya ada garis-garisnya. Nah, kita kan bisa ngerasain tuh garis-garisnya. Nah, si rangsangannya itu berupa bentuk garis yang kita pegang itu oleh jari kita. Nah, si neuron yang berfungsi itu adalah neuron sensorik di dalam hal tersebut gitu ya. Neuron sensorik menghantarkan stimulus tadi yang kita pegang tadi, penanya sama jari kita ke otak ya, atau ke sumsum tulang belakang. Nah, bedanya kalau misalkan dia dihantarkan ke otak sama sumsum tulang belakang apa? Ada yang tahu geraknya jadi gerak apa? Ya, kalau misalkan dia ke otak, berarti ini gerak, kalau sumsum tulang belakang berarti dia gerak refleks. Kalau otak, dia gerak, bukan refleks ya. Contohnya gerak refleks itu misalkan kalau kita lagi megang sesuatu misalnya, terus ternyata ada yang tajam gitu, yang kita pegang itu, terus kita refleks angkat tangan kita. Nah, itu dia berarti dari neuron sensorik dikirimnya bukan ke otak, tapi ke sumsum tulang belakang. Ya, otak gerak sadar. Tulis aja ya, gerak sadar. Oke. Nah, kemudian kalau selanjutnya, neuron motorik. Fungsinya untuk apa motorik? Ada yang tahu fungsinya motorik untuk apa? Meneruskan impuls menuju efektor, mengantar impuls dari otak ke otot. Nah, ya, jadi benar ya. Neuron motorik itu neuron yang menghantarkan impuls
yang tadi udah diproses di otak, yang sudah diproses di otak atau sumsum tulang belakang atau sumsum TB ke efektor. Efektor ini bisa berupa otot, bisa juga berupa kelenjar. Nah, kemudian ini kan sel saraf ada 3 nih, neuron sensorik, motorik, dan konektor. Terus bentuknya kenapa ada yang 1, 2, 3, dan 4 gitu? Bedanya apa? Dan mana yang sel neuron yang menghantarkan rangsangan dari alat indera ke otak? Nah, jawabannya adalah yang kedua. Jadi, di sel saraf itu ada bentuk-bentuknya. Ada yang namanya, nih, terus aja di sini ya. Yang satu ini namanya adalah bipolar. Neuron bipolar. Kenapa dia bipolar? Karena ini dari badan, ini kan badan sel ya. Ini adalah badan sel, BS ya, badan sel. Dari badan sel ini dia keluar 2, ini nih. Ada 2 penjulurannya gitu. Makanya disebut dengan bipolar. Nah, kalau bipolar ini biasanya adalah untuk sel neuron, untuk neuron motorik. Sorry, maksudnya adalah interneuron. Interneuron. Nah, kemudian kalau yang geser. Nah, kemudian untuk yang kedua, ini adalah neuron unipolar. Kenapa unipolar? Uni, 1 ya. Dia cuma punya 1 penjuluran ini, badan selnya. Maka disebut dengan unipolar. Nah, kalau unipolar ini adalah neuron yang contohnya pada sensorik, yaitu neuron yang menghantarkan stimulus atau rangsangan dari indera ke otak atau ke sumsum tulang belakang. Nah, kemudian yang ketiga, tipe yang geser lagi. Tipe yang ketiga, tulis di mana ya? Di atas saja kali ya. Yang tipe yang ketiga ini adalah neuron multipolar. Kenapa? Karena di badan sel ini dia banyak penjuluran sitoplasma itu ada banyak. Ada multi. Oke. Nah, neuron multipolar ini biasanya adalah neuron motorik. Nah, kemudian yang terakhir ini juga adalah neuron motorik. Ini neuron piramidal ya, karena bentuknya kayak piramid. Ini juga multipolar termasuk ya, karena ada banyak penjuluran. Dia juga motorik. Jadi yang perlu diingat, kalau misalkan dia ada 2 penjuluran dari badan selnya, maka disebut dengan neuron bipolar, namanya B2, 2 penjuluran. Itu biasanya di sel saraf interneuron, gitu, yang menghubungkan antara atau mengantarkan impuls atau rangsangan dari neuron satu ke neuron yang lain.
Nah, sedangkan kalau misalkan dia ini cuma satu nih dari badan selnya, maka disebut dengan neuron unipolar. Atau dia salah satu jenis dari neuron sensorik, gitu. Neuron yang mengantarkan rangsangan dari alat indera ke otak. Tuh. Jadi jawabannya yang B, karena di sini dikatakan sel neuron yang mengantarkan rangsangan dari indera ke otak. Tuh. Jadi jawabannya yang B2. Nah, untuk nomor 2 ini ada pertanyaan atau udah paham? Kalau udah paham, kita bisa lanjut ke soal nomor 3. Paham? Oke. Kalau paham, kita bisa lanjut ke nomor 3. Bentar ya, aku ngecas dulu bentar. Oke, selanjutnya nomor 3. Nah, ini jawabannya apa? Pergerakan air melalui silem melibatkan gaya adesi dan kapilaritas, karena salah satu sel penyusun silem terdiri atas jaringan apa? D. Trakeit. Iya benar, trakeit. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke. Nah, sekarang kalau yang elementapis. Elementapis ini dia silem, bagian dari silem juga atau bukan kalau elementapis? Dia pembuluh silem, ya, dia adalah flom. Nah, fungsinya flom itu untuk mengedarkan hasil fotosintesis ya, bukan untuk pergerakan air. Oke, selanjutnya kalau kolenkim, ini fungsinya untuk apa kolenkim? Ada yang ingat fungsi kolenkim untuk apa? Kolenkim penguat, ya, penguat, penyokong. Karena apa? Karena dia tersusun dari sel-sel yang sel-sel mati dan mengalami penebalan. Jadi dia kokoh. Terus kalau parenkim, fungsinya untuk apa parenkim? Ayo, fungsinya parenkim. Menyimpan cadangan makanan. Menyimpan cadangan makanan, benar. Terus juga bisa untuk pembelahan ya. Masih bisa buat melakukan pembelahan dan lain-lain. Oke. Nah, selanjutnya kalau sklereit ini bagian dari apa kalau sklereit? Flom kah, kemudian silem kah, atau bagian dari jaringan apa? Apa tuh cluenya skle? Ada ingat bagian dari apa kalau sklereit? Ya, sklerenkim, benar. Sklerenkim, bagian dari sklerenkim. Nah, biasanya ini kalau di buah pir, dia kayak ada kasar-kasar itu kan ya, biasanya di buah pir ya. Nah, itu bagian sklerenkimnya tuh. Kalau memudahkan untuk mengingat ya. Atau sel batu ya disebutnya. Atau sel batu. Contohnya di buah pir. Kemudian di kulit kayu. Di mana lagi ya? Di biji-bijian. Itu ada sklereit. Nah, kemudian sekalian nih penjelasan ya. Kalau gaya adesi, kapilaritas dulu deh.
Ada yang tahu nggak kapilaritas itu apa? Kapilaritas. Kapilaritas itu adalah apa? Peristiwa meresapnya air melalui celah kecil. Ya, boleh, bisa. Nih, atau naiknya ya, bisa juga naiknya air pada batang. Naiknya air kemampuan silem untuk menaikkan air, menarik atau menaikkan air ya, menaikkan air ke ujung batang ya, atau ke daun. Keinget guru SD jadinya. Nah, jadi kapilaritas itu adalah kemampuan batang atau silem ya, silem untuk menarik air dari akar. Jadi air itu kan diserapnya dari akar ya. Dari akar dia bisa naik ke atas. Caranya gimana? Itu karena adanya gaya kapilaritas. Nah, kemudian gaya kapilaritas ini dipengaruhi oleh gaya adesi, dan kohesi. Nah, kalau misalkan kita lihat nih di gambar ini, ini adalah gambar dari trakeit ya. Ini gambar dari trakeit, jadi nanti air itu masuk nih dari sini. Oke, bentar. Air itu bakal masuk dari sini, ke sini, naik terus ke atas, gitu, sampai dia ke daun. Nah, kemudian nih, kita lihat dari gambar ini gambar pohon ya. Gambar pohon, terus ini ada akar. Di akar ini nanti air itu akan masuk, akan meresap ke rambut. Kan akar tuh punya rambut-rambut akar ya. Rambut-rambut akar yang dia itu halus, tipis gitu ya. Jadi air itu bakal masuk nih melalui rambut-rambut akar, terus nanti masuk ke sel epidermis. Kemudian dari epidermis masuk ke korteks baru masuk ke stele ya. Kemudian masuk ke silem. Nah, di silem ini nanti molekul-molekul air itu kayak akan ada ikatannya gitu, namanya ikatan hidrogen. Nih, ikatan hidrogen. Ini ikatan hidrogen. Ini juga ikatan hidrogen. Nah, bedanya adesi dengan kohesi, kalau kohesi, ini kohesi. Kalau kohesi itu ini ikatan hidrogen antara molekul air dengan molekul air lain. Jadi misalkan ini molekul air kan nih, ini molekul air juga, ini berikatan, ada ikatan hidrogen, maka disebut dengan gaya kohesi. Jadi nanti akan terus menerus kayak gitu sampai dia nanti ke daun. Nih, akan terus berikatan seterusnya sampai dia ke atas. Terus berikatan si airnya, molekul airnya. Kemudian ada yang namanya adesi. Adesi ini juga ikatan hidrogen antara, bedanya dengan kohesi, kalau ini adalah antara molekul air dengan dinding sel silem. Dinding sel silem. Itu adesi. Supaya apa? Supaya semakin kuat gitu. Nanti akan terus sampai ke atas, ada juga yang berikatan dengan dinding sel. Jadi selain berikatan dengan molekul air yang lain, dia juga berikatan dengan molekul air dengan dinding sel filmnya. Itu disebut dengan adesi. Tuh. Nah, kemudian terus air ini sampai masuk ke dalam daun gitu. Nah, kemudian di daun itu kan dibutuhkan ya air untuk fotosintesis. Nah, selain untuk fotosintesis juga si air itu bisa mengalami penguapan gitu. Kenapa? Karena
ada stomata, ada stomata yang dia bisa membuka dan bisa menutup gitu si stomata ini. Jadi saat si stomata itu membuka, si air itu bisa keluar dari daun, mengalami transpirasi. Jadi atau penguapan air dari daun. Nah, itu keluar tuh airnya. Jadi si daun tuh kan tetap akan kehilangan air ya. Maka nanti air itu akan terus tertarik. Jadi si daun itu punya kemampuan juga untuk daya hisap daun ya namanya. Dia untuk menghisap air yang ada di bagian bawahnya gitu. Yang dari silem tadi gitu. Maka dari silem tuh bisa juga naik ke atas. Selain ada gaya adesi, ada gaya koheksi, ada juga daya hisap daun kayak gitu. Karena si daun tuh kehilangan air dari penguapan di stomata. Itu jadi jawabannya yang trakeit. Nah, untuk nomor 3 ada pertanyaan nggak atau udah paham? Kalau udah paham kita bisa lanjut ke soal selanjutnya. Oke, kalau paham kita bisa lanjut nih. Untuk yang ini jawabannya apa? Adakah kalian merasa ada yang aneh dengan soalnya? Atau normal-normal aja? Ada nggak yang bisa menangkap ada apa ya yang keliru di soalnya gitu? Ini soalnya aku ambil dari soal SIMAK UI. SIMAK UI bukan ya? Ya kayaknya SIMAK UI. Terus ada yang kayak kurang pas gitu pilihan jawabannya. Ada yang tahu nggak di bagian mana? Ada yang tahu di bagian mana? Nah, kalau jadi di bagian ini nih, kalau kodon start itu adalah, kita lihat di sini, kodon start itu adalah AUG, bukan ATG ya. Iya, AUG, harusnya ini adalah AUG. Kita ganti aja. Harusnya adalah AUG. Oke, nah ini kan urutan DNA dari 5 aksen ke 3 aksen ya. Ini DNA sense atau non-template ya, 5 aksen. Itu ATG, TTT, CCC, TAG. Kemudian 3 aksen. Kemudian dari DNA sense ini berarti DNA antisense atau DNA template-nya. Berarti dia 3 aksen. Berarti kalau A apa? Dia kodon start itu kalau kita lihat di sini adalah AUG. Jadi setiap ada start kodon AUG berarti itu adalah start kodon. Kalau ada start kodon berarti dia AUG. Kecuali kalau stop kodon itu ada 3, ada UAA, UAG dan UGA. Itu stop kodon. Tapi kalau kodon start itu cuma 1, yaitu AUG aja. Nah, terus DNA antisense-nya berarti apa? A. Kalau A berarti T. Kemudian kalau T berarti A. Kemudian G berarti C. T, A berarti G, G, A, T, C. Kemudian 3 aksen. Nah, kemudian dari DNA antisense ini jadi mRNA atau RNA messenger ya, kodon. Kodonnya dari 5 aksen. Nah, yang perlu diingat kalau di note di sini, kalau di RNA itu nggak ada timin, tapi adanya urasil. Jadi T ini diganti U.
Nah, kalau T berarti dia A, kemudian A berarti U, C berarti G, AUG, berarti dia start di sini. Kemudian A itu UUU, C, CC, UAG. 3 aksen. Nah, kemudian dari sini kan ditranslasi ya. Translasi. Translasi itu diterjemahkan. AUG ini kan baru start ya, start. Kemudian kalau UUU, kita lihat di sini, UUU itu adalah fenilalanin. Fenilalanin. Fenilalanin ya, kita singkat aja fenilalanin. Kemudian kalau CCC berarti prolin. Prolin. Nah, kalau UAG stop codon. Nah, selain stop codon, UAG ini juga dia punya codon stop, berarti dia stop ya. UAG ini stop. Nah, kemudian kalau AUG ini kan codon start. Selain start, dia mengeluarkan apa nih? Metionin. Jadi dia start, tapi dia juga mengeluarkan metionin. Jadi ada 3 macam asam amino yang terbentuk, yaitu metionin, fenilalanin, dan prolin. Maka ada 3 macam asam amino. Kayak soal TBK kemarin, ya ampun. Ini memang agak ini ya materi transkripsi, translasi memang agak membingungkan ya. Tapi yang perlu diingat adalah DNA sense itu DNA anti-template. Dia tuh 5 aksen ke 3 aksen. Jadi yang perlu diingat ini guys. Pokoknya dari 5 aksen ke 3 aksen tuh DNA sense. Kemudian DNA anti-sense itu 3 aksen berarti yang salah, sorry. Ini adalah harusnya 5 aksen ya, 5 aksen. Oke. 3 aksen ke 5 aksen. Dan yang perlu diingat, yang diterjemahkan itu adalah mRNA codon AUG 5 aksen ke 3 aksen. Itu yang codon. Jadi yang diterjemahkan itu yang codon. Yang codon ya guys, yang diterjemahkan tuh bukan yang anti codon. Jadi kalau misalnya ada 3 aksen, misalkan mRNA-nya itu 3 aksen ke 5 aksen, berarti itu harus diubah dulu jadi 5 aksen ke 3 aksen. Itu bentuknya baru bisa ditranslasi gitu. Jadi yang perlu diingat kalau yang ditranslasi atau diterjemahin jadi asam amino itu adalah yang mRNA codon. Nah, ini ada pertanyaan, Kak, itu berarti tiap kode asam aminonya harus dihafal ya? Nggak harus dihafal, jadi yang perlu diingat itu cuman ini aja nih. Codon start, ya metionin, AUG yang perlu diingat, sama codon stopnya aja, UAA, UAG, dan UGA. Sisanya biasanya ada di, ini apa namanya? Ada dikasih tabel, biasanya kalau di soal dikasih tabel. Tapi kalau misalnya dari dikasih tabel, yang perlu diingat cuma 4 itu aja, codon start dan codon stop. Codon start AUG, codon stop itu UGA, kemudian UAA dan UAG. Nah, itu aja yang ingat gitu. Kalau codon stop dia udah tidak menghasilkan asam amino lagi, alias dia berhenti gitu. Berhenti untuk menghasilkan asam amino. Jadi di sini karena ada 1 codon stop, maka hasil asam aminonya adalah 3, bukan 4. Oke. Jadi jawabannya adalah yang ini ya, 1, jumlah asam amino adalah 3, dan adanya start codon, yaitu AUG, bukan ATG ya, karena dia mRNA bentuknya. Oke, untuk yang ini paham untuk soal ini? Atau masih ada pertanyaan? Jadi pokoknya yang perlu diingat itu codon start dan codon stop-nya. Perlu diingat.
dan yang ditranslasi atau diterjemahkan jadi asam amino itu yang mRNA codon gitu, yang 5 aksen ke 3 aksen. Kalau misalkan dia soalnya 3 aksen ke 5 aksen, maka perlu diubah dulu jadi 5 aksen ke 3 aksen. Oke, paham ya? Kalau udah kita bisa move ke soal selanjutnya. Jawabannya apa nih? Dalam keadaan lapar, proses katabolisme protein akan menghasilkan asam amino yang selanjutnya akan mengalami proses apa? Satu, asetil-CoA masuk ke siklus Krebs, ada yang asam pirufat masuk ke siklus Krebs, kemudian asam pirufat melalui proses glikolisis, asam oksaloasetat ke proses glikolisis. Jawabannya apa nih? Ayo, jawabannya yang benar apa? Ada yang masih ingat nggak? Asam amino. Udah pada ngantuk belum ini? Ya, 1 dan... Ya, benar 1 dan... Ya, 1 dan 3. Jawaban 1 dan 3. Oke, benar. Makasih, Zay dan Alex. Oke, jadi kita bahas ya. Jadi, sebenarnya kan tubuh kita itu makanan yang kita konsumsi itu kan ada karbohidrat, lemak, protein. Nah, kalau misalkan cadangan karbohidrat kita itu rendah banget, ya glukosa dalam tubuh kita itu rendah banget, maka yang akan dirombak menjadi energi itu adalah lemak. Tapi ketika cadangan lemak di tubuh kita juga itu rendah, maka nanti yang akan dirombak buat jadi energi, yang akan dimetabolisme jadi energi itu adalah asam amino dari protein yang kita makan. Jadi ada yang masih ingat nggak? Protein diubah jadi polipeptida itu di lambung oleh enzim apa namanya? Ada yang masih ingat? Iya benar, pepsin. Jadi protein, ini di lambung. Di lambung, ya protein jadi polipeptida itu oleh enzim yang namanya enzim pepsin. Nah, kemudian ini kan udah jadi polipeptida nih. Terus diusus polipeptida ini nanti akan diubah lagi. Akan dipecah lagi jadi polipeptida yang lebih kecil atau jadi asam amino. Asam amino oleh enzim apa, guys? Ada ingat oleh enzim apa? Enzim apa yang mengubah polipeptida jadi asam amino? Ayo, enzim apa? Kalau pepsin di lambung ya, ini di usus. Iya, enzim protease. Nah, dari di usus ini kan jadi asam amino ya. Nah, kemudian asam amino ini, protein tadi, dalam asam amino kan ini nih. Ini adalah ada berapa nih ya? 4 kali ada 64 asam amino nih ya. Ini 64, berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
Ya, ada 20-an asam amino ini. Nah, ini asam amino ini yang akan yang si proteinnya makanan kita konsumsi itu dipecah jadi asam amino gitu. Asam amino ini nanti. Nah, asam amino ini kemudian kan kalau dalam keadaan lapar asam amino ya yang diproses atau dikatabolisme buat jadi energi, maka nanti si asam amino ini lihat di gambar ini akan mengalami proses ini. Protein dipecahkan tadi jadi asam amino oleh enzim protease, pepsin di lambung dan protease di usus, kemudian mengalami deaminasi. Ada gugus amina kan ya di asam amino itu. Gugus amina itu nanti akan jadi urea dan dikeluarkan dalam bentuk urin. Nah, ini kemudian ada juga asam amino yang diubah jadi asam keto. Nah, asam ini nanti akan masuk ke dalam siklus glikolisis. Jadi apa? Jadi pirufat. Si asam keto ini. Asam keto ini nanti akan jadi pirufat. Nah, kemudian dari pirufat ini nanti kan masuk ya ke jadi asetil-CoA ya. Asetil-CoA nanti akan masuk ke siklus Krebs. Nah, baru jadi rantai transfer elektron dan hasilnya nanti energi di sini. Jadi energi. Jadi ATP ya. Jadi ATP. Nah, jadi jawabannya adalah yang 1 dan 3. Asetil-CoA masuk ke siklus Krebs dan asam pirufat melalui proses glikolisis. Jadi jawabannya 1 dan 3. Dan yang perlu diingat, protein dipecah dulu jadi asam amino di lambung oleh enzim pepsin, kemudian di usus oleh enzim protease. Kemudian mengalami deaminasi, gugus aminanya itu dibuang, jadilah NH3 ya, NH3 jadi bentuk urea, kemudian dikeluarin dalam bentuk urin. Kemudian yang gugus karboksilnya ya, itu jadi asam keto. Nah, asam keto itu nanti akan jadi pirufat di proses glikolisis. Nah, selain itu juga nanti pirufat menghasilkan asetil-CoA buat masuk ke siklus Krebs. Dari siklus Krebs baru nanti rantai transfer elektron dan menghasilkan ATP. Jadi jawabannya 1 dan 3. Nah, untuk soal yang ini udah paham belum? Atau ada pertanyaan? Oke, kalau paham, kita move ke soal berikutnya ya. Soal berikutnya ini soal terakhir nih guys, buat penutupan malam ini. Hormon yang menghambat perkecambahan pada tumbuhan sehingga mengalami dormansi. Ada yang tahu nggak dormansi itu apa? Oh, langsung ada yang jawab nih, asam aksisat. Benar, jawabannya asam aksisat. Tidur, iya. Maksudnya dia tidak mengalami ini ya, perkecambahan. Karena beberapa faktor lingkungan, misalkan karena kekeringan, terus juga misalnya karena kerasnya kulit biji gitu, maka dia susah untuk kemasukan air ya, atau imbibisi. Air tuh susah untuk masuk ke dalam menembus kulit biji, sehingga si bijinya itu di dalam si embrionya itu kekurangan air gitu, maka dia terhambat perkecambahannya. Nah, selain itu juga bisa karena faktor hormon. Nah, hormonnya adalah asam absisat. Kalau giberelin, dia ini justru berperan dalam perkecambahan. Bukan menghambat, tapi dia yang memacu ya, memacu perkecambahan. Nah, kalau sitokinin ini juga sama, dia memacu perkecambahan. Karena apa? Karena dia mengakhiri dormansi itu giberelin. Kalau dormansinya berakhir, maka terjadi proses perkecambahan. Kalau sitokinin dia memacu perkecambahan, mengakhiri dormansi karena dia
bisa berperan dalam pembelahan sel. Pembelahan sel. Sitokin. Kalau auksin fungsinya untuk apa? Ada yang tahu nggak fungsinya auksin untuk apa? Ya, merangsang pertumbuhan, kemudian merangsang pertumbuhan atau pemanjangan batang. Nah, kalau auksin bekerja lebih baik kalau ada cahaya atau tidak ada cahaya nih, guys. Auksin. Ya, kalau nggak ada cahaya, auksin bekerja lebih optimal. Nah, kalau ada cahaya, auksin dihambat ya. Karena apa? Karena cahaya bisa menghancurkan, bisa mendestruksi menghancurkan auksin. Maka ketika tumbuhan itu mengalami kekurangan cahaya, misalnya ditaruh di tempat yang gelap, itu kan bakal panjang banget ya, bakal lebih panjang dibandingkan dengan yang kena sinar matahari. Karena tapi dia ini pucet, biasanya pucet, kemudian si daunnya itu akan kuning ya, pucet juga, kuning pucet gitu. Nah, itu berarti namanya etiolasi. Saya catat ya di sini. Nanti ini mengalami etiolasi. Nah, kalau ada cahaya dihambat, berarti dia ini deetiolasi namanya. Kemudian kalau etilen, fungsinya yang paling sering kita tahu apa? Ya, pematangan buah, bener banget. Etilen itu identik dengan pematangan buah. Nah, tapi selain itu dia juga ini menghambat pemanjangan batang. Jadi bekerjanya berlawanan ya dengan auksin. Itu etilen. Oke, jadi jawabannya adalah asam absisat. Nah, selain asam absisat itu untuk menghambat perkecambahan, fungsi lainnya apa, guys? Fungsi lain asam absisat yang biasanya terjadi kalau misalkan si tumbuhan itu stres. Biasanya apa? Kalau pohon jati, ya absisi daun, benar. Ya daun tuh gugur. Absisi daun. Atau pengguguran daun. Nah, kemudian kalau misalkan nih si tumbuhan itu dalam kekeringan gitu, maka biar dia mengurangi pengeluaran air, maka bagian apanya yang harus menutup di daun? Bagian apa? Supaya si air itu nggak banyak keluar. Ya, penutupan stomata. Nah, itu juga salah satu fungsi dari si asam absisat. Oke, nah ini adalah salah satu mekanismenya, ini nggak perlu dipusingin yang bagian ini ya. Pokoknya karena adanya si biji, ini embrio biji, kemudian ini biji, kulit biji ya. Jadi karena adanya hormon giberelin, maka si embrio ini keluar nih. Dia bisa berkecambah gitu. Dia menembus si kulit biji. Sedangkan ketika dia nggak ada hormon giberelin, maka yang bekerja dulu adalah ABA. ABA ini bekerjanya menghambat si hormon giberelin. Jadi asam absisat menghambat giberelin sehingga giberelin ini nggak bisa memacu perkecambahan gitu. Maka perkecambahan tidak terjadi. Asam absisat menghambat perkecambahan.
karena dia mengganggu si giberellin. Maka embrionya nih masih ketutupan sama kulit biji. Gitu. Oke guys, jadi gimana nomor terakhir? Apakah ada pertanyaan? Atau udah paham? Gas etilon. Gas etilen mungkin ya. Gas etilon atau gas etilen ya. Kayaknya gas etilen deh ya guys. Nah sama, jadi si etilen itu bentuknya gas. Maka disebut dengan gas etilen karena bentuknya si hormon etilen itu bentuknya gas. Makanya bisa gini, misalkan kayak pisang yang udah mateng ditaruh di deket pisang yang masih mentah. Itu kan bisa mempercepat si pisang yang mentah itu jadi mateng ya. Karena si pisang yang matang itu ngeluarin gas etilen gitu. Nanti yang bisa mempengaruhi si pisang yang belum matang tadi gitu. Etiolasi itu gimana Kak? Etiolasi itu aku tulis ya di sini ya. Etiolasi itu adalah pemanjangan batang yang tidak normal karena kurang cahaya sehingga auksin bekerja Nah, gini. Jadi kalau etiolasi itu pemanjangan batang yang tidak normal karena kurangnya cahaya. Karena kurang cahaya itu maka si hormon auksin itu akan bekerjanya maksimal banget, guys. Karena dia nggak ada yang menghambat. Auksin itu takut sama cahaya. Kalau ada cahaya, maka produksi hormon auksin itu akan turun gitu. Sehingga pemanjangan batangnya itu akan normal. Sedangkan kalau deetiolasi itu kebalikan dari etiolasi. Dia kalau pemanjangan batang ini kan yang tidak normal tuh maksudnya gini, pucat, terus layu, kurus ya, nggak gemuk gitu batangnya. Nah kalau deetiolasi ini kebalikan dari etiolasi. Ini pemanjangan batang yang normal ya. Dia kalau normal itu apa? Berarti segar ya, hijau segar, terus ada daun apa ya? Daun kan kalau di kecamur itu kan ada daun ya, ada daun yang daun hijau, daunnya hijau, daun hijau. Kalau yang ini daunnya kuning pucat. Jadi bagusnya tumbuhan itu adalah deetiolasi. Ini kita lihat ya. Coba aku stop share dulu. Kita lihat. Kita lihat gambarnya. Deetiolasi. Etiolasi. Nah, ini nih contohnya nih. Ini yang normalnya nih, tapi kalau misalkan ini nih, ini yang etiolasi nih, kayak gini. Dia tumbuhannya panjang banget memang, tapi dia pucat, terus dia warna daunnya itu kuning, batangnya pucat, nggak hijau. Nah, sedangkan yang di sampingnya namanya deetiolasi. Dia pemanjangan batang, tapi malah pemanjangan batang, tapi pemanjangan batangnya itu normal.
dia gemuk, segar. Terus mana lagi ya? Contohnya. Ini sama ya. Nih. Tapi tetap ya dia mengalami kepanjangan batang, semua kepanjangan batangnya normal. Gitu. Nah, ini yang etiolasi. Dia panjang banget, tapi dia nggak segar gitu, layu. Dan bisa mati, bisa menyebabkan kematian juga guys, kematian tanaman. Kalau misalkan terlalu lama dia nggak terkena sinar matahari atau kena cahaya. Jadi bagusnya tumbuhan itu ya deetiolasi. Gitu. Nah, sekian guys dari belajar bareng kita pada malam hari ini. Gimana? Dari 6 soal tadi, apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Atau udah paham banget? Semoga udah paham banget ya. Gimana guys? Paham ya? Atau udah pada ngantuk? Paham. Oke, alhamdulillah kalau paham.